Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya tidak bisa saya sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita, sampai kita digelari mendapatkan orang-orang yang mendapatkan gelar husnul khotimah. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, penyakit, musibah ekonomi, ataupun musibah rumah tangga, ataupun musibah-musibah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala kalau telah sabar menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Dan juga saya doakan sahabat Pusaka Jawa dijauhkan dari segala macam bentuk makar, baik makar terhadap pasangan, rekan kerja, keluarga, ataupun yang skupnya lebih besar yaitu makar terhadap negara. Karena pada dasarnya makar adalah perbuatan yang sangat merugikan dan sistematis, intinya untuk menghancurkan target. Ya, makar adalah perbuatan pengkhianatan yang terselubung. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, pada siang hari ini alhamdulillah selamat Idul Adha bagi umat muslim yang menjalankannya. Mudah-mudahan kurban yang anda berikan kepada umat muslim yang lainnya menjadikan Allah ridho fi dunya wal akhirah, menjadikan sa'idun fi dunya wal sa'idun fil akhirah, kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat, dan manfaat untuk sesama. Karena khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Asik. Ya kan? Sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, kali ini saya akan masih membabar tentang piandel. Piandel berasal dari kata sifat kandel. Jadi piandel itu berbentuk barang, ya kan? Piandel. Sedangkan kalau sifat kandel itu berbentuk kayak rasa. Ya, jadi piandel itu adalah bentuknya barang, sedangkan kalau sifat kandel itu seperti rasa. Sifat kandel artinya agar menambah keberanian atau menambah suges kita, menambah satu kepercayaan diri. Nah, maka diciptakanlah bentuk piandel, entah itu bentuk batu, entah itu bentuk wafak, entah itu bentuk pusaka. Ya, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, kalau di channel Pusaka Jawa Official pastinya yang dibahas adalah tentang pusaka. Nah, piandel apa yang akan Mas Oo babar kali ini adalah ada request dari mana ya, saya lupa, ada WA-nya itu request minta tentang piandel jimatan sempono bungkem. Kebetulan yang akan saya babar ini adalah sempaner bungkem. Apa itu sempaner bungkem? Kita ambil bilah pusakanya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, dalam warangko ini terdapat bilah pusaka yaitu sempana bungkem. Sempaner. Sempaner artinya sempana bener. Bener artinya lurus. Ya. Jadi sempono yang lurus, karena sempono ada yang luk 7 dan ada yang sempono luk 9, dan ini adalah sempono yang lurus atau yang benar. Ya. Sempono sendiri mempunyai makna secara harfiah adalah mimpi, harapan, cita-cita. Yang benar berarti yang lurus. Ya, artinya mimpi yang betul, cita-cita yang lurus. Anda tentunya dari kecil dulu pernah ada yang menjadi dokter, ada jadi tentara, ada yang jadi pilot, ada yang jadi presiden. Nah, pertanyaannya, apakah itu sekarang Anda menjadi apa yang Anda cita-citakan pada setelah Anda besar saat ini? Rata-rata kebanyakan melenceng, sahabat Pusaka Jawa. Kalau saya alhamdulillah tidak melenceng, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Ya benar, bukan sombong, ini tahadus binikmah.
menceritakan kenikmatan atau karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada saya. Cita-citanya apa, Mas? Cita-cita saya itu sebetulnya sahabat Pusaka Jawa yaitu jadi seorang pengusaha, dan alhamdulillah punya jualan sendiri. Ya, walaupun kecil-kecil aja tetap ya katakan pengusaha, karena dulu saya pernah bekerja selama kurang lebih 11 tahun. Setelah 11 tahun saya resign. Sebelum saya bekerja memang saya sudah dididik oleh orang tua saya dari saya masih kecil, dari saya masih SD kelas 1 sampai itu orang tua saya jualan. Itu saya diajak-ajak. Dan yang diajak saya, kakak saya, adik saya enggak. Dari situ tertanam satu jiwa bisnis atau jiwa dagang, jiwa wira swasta yang ada pada diri saya secara otomatis. Dan waktu kecil saya bilang saya mau jadi pengusaha yang besar atau mau jadi bos, karena waktu itu saya melihat saya, adiknya emak saya, itu menurut pandangan saya sukses pada tahun segitu, sekitar tahun 80-an dia sudah punya pabrik limun. Dulu punya limun ya, ada kalau waktu SD kan ada sirup limun, ya kan. Kemudian dia punya mobil punya, juga ada, ya adalah intinya begitu. Saya lihat beberapa ininya. Artinya maka saya patokannya itu, saya mau jadi pengusaha. Dan kebetulan mbah saya pun dulu di Brebes punya pabrik kerupuk dulu. Jadi begitu, itu ya otak saya lebih ke arah pedagang. Sedangkan proses saya untuk menjadi saat sekarang ini kan ditempa dengan bekerja pada satu perusahaan yang sekarang sudah besar, dan bos saya sudah jadi konglomerat. Kalau bicara konglomerat berarti skupnya tidak cuman di wilayah saya, tapi sudah wilayah Indonesia. Dan itu jadi teman dekat dulu, sampai sekarang pun masih. Ya, saya resign sekitar tahun 2009. Ya, karena tidak ada masalah. Hanya perbedaan pendapat saja, karena mungkin dia seorang bos, saya seorang karyawan, yang artinya kita punya komitmen. Saya megang komitmen hitam di atas putih. Yang namanya bos kadang kan ya semena-mena. Akhirnya lah, daripada nyusin di Salana Boy padahal hitam di atas putih perjanjiannya begini, kamu yang mengkhianati, cara kasarnya kau sing ngulayani lah, nyongko sing diganyami terus ya kan. Walaupun kau bos kan harusnya kamu ngaku iya saya yang salah, kan enak kan, semua bobo. Kalau ini kan enggak. Nah, akhirnya saya resign. Dari 11 tahun itu akhirnya saya punya banyak pengalaman, karena waktu saya jadi frontliner paling depan. Saya di perusahaan itu paling depan. Kalau di panah di ujung tombak saya situ. Untuk tembus sasaran itu saya. Teman-teman yang lain di belakang ikut saya. Tidak usah saya sebutkan jabatan saya pada saat itu, karena jabatan saya sangat vital. Kalau sayanya mokok semua nggak pada makan. Bahasannya kayak gitu loh. Artinya sangat urgent, sangat penting sekali. Bukan muni Gusti Allah itu, artinya secara syariat kalau saya malas-malasan dalam ini nanti yang lain kasihan. Seperti itu. Nah, seperti itu ya sahabat Pusaka Jawa, tadi flashback jadi cerita tentang masa lalu saya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tadi hubungannya dengan sempana bener. Jadi cita-cita Anda sekarang apa sih? Dulu apa sih? Sekarang udah jadi belum? Ternyata belum. Nah, manusia tidak boleh putus asa atau patah arang, patah semangat. Karena apa? Kita tidak tahu umur kita berapa lama, kita tidak tahu nasib kita ke depannya bagaimana. Kita harus tetap maksimal dalam berusaha. Jadi katakan, oh dulu saya belum sampai mas, saya mau jadi ini ternyata nggak kesampaian. Oke. Nah, leluhur kita memberikan satu kemudahan agar apa yang menjadi hajat kita tercapai dengan doa-doa. Leluhur kita ada yang mendoakan lewat berdoa langsung kayak gini, ada yang memang disematkan agar bisa menjadi piandel dan sifat kandel dalam kehidupan kita sehari-hari. Maksudnya apa? Dibuatkan bilah pusaka, dipilih bahan besinya, pamornya, harinya, sampai yang sang empu itu puasa kepada Tuhan, yang berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa agar pusaka itu memberkahi, pusaka itu bisa membawa manfaat ketika sudah jadi kepada pemilik atau pemesan awal keris tersebut. Jadi kalau bicara tentang pusaka itu sama aja doanya kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun nanti setelah memegang pusaka itu sukses, berhasil, merasakan manfaatnya,
Itu pula yang mengabulkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Oke. Nah, saya sebutkan lagi. Pecinta Tosan Aji dibagi menjadi 3, sahabat Pusaka Jawa. Pecinta Tosan Aji menjadi 3, yaitu yang pertama orang yang suka dengan esoterik atau luarnya saja, antikanya. Yang kedua orang yang suka dengan isoteri, mengambil sisi tuahnya saja, ngalap berkahe baik, tafaulan, doa-doa yang ada pada bila pusaka, energinya power. Yang kedua suka dengan dua-duanya. Nah, Anda tinggal memilih saya suka yang mana. Kalau saya suka antikannya ya sudah, itu mempunyai value, mempunyai nilai, mempunyai harga ketika dijual. Semakin lama barang itu semakin jarang orang mempunyainya, limited edition, maka semakin mahal produk itu, pusaka itu. Nah, untuk yang kedua adalah yang dengan sifat kandal. Semakin ampuh, semakin banyak orang merasakan ketika memegang pusaka itu, maka akan semakin kondang saonang-onang, jadi larang. Paham ya? Pusaka itu dipegang, dipinjamkan untuk calon lurah menang, pindah nang desa maning kamu gue menang maning. Hakikatnya yang memberikan kemenangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Cuman bisa jadi karena dulu sang empunya tirakatnya temenanan. Tirakatnya betul-betul, berdoanya benar-benar, sehingga dihasilkan pusaka yang ampuh. Itu. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita lihat ya, ini warongkonya adalah warongko Sandang Walikat. Warongko Sandang Walikat tergolong warongko yang simple, praktis, dibawa kemana-mana, tidak kangelan. Kalau diselipkan di sini, kalau yang besar pun tidak ganjel ke mana, ke baju, karena di sininya landai begini, tidak lancip seperti ladrang ataupun brangah. Ya, warongko Sandang Walikat di Bali maupun di Jawa Timur namanya warongko kojongan. Warongko Sandang Walikat biasanya sebagai warongko wayuhan atau warongko kedua. Biasanya pusaka punya 2 warongko. Mungkin yang satunya kalau mau dibuat untuk kondangan diganti warongkonya menjadi ladrang ataupun brangah. Untuk keseharian-hariannya dibawa buat pegangan. Kalau buat teman jalan pakainya warongko Sandang Walikat. Kenapa? Ketika dibawa tidak ganjel-ganjel. Nah, kalau buat kondangan ataupun hajatan mungkin biar keren-keren, pakailah ladrang, diganti, tinggal dipindah saja. Seperti itu. Ya. Warongko Sandang Walikat tergolong warongko yang paling tua karena diketahui di situs-situs candi di Jawa Timur pun banyak arca-arca, relief-relief yang berbentuk keris dan memakai warongkonya bentuknya warongko Sandang Walikat atau kojongan. Oke. Di zaman Majapahit pun seorang pelancong yang menuliskan pada abad berapa ya, itu Mahuan mungkin abad 14, berapa itu ya Mahuan ya, pokoknya zaman Majapahit lah. Dia menuliskan warongkonya ya kayak gini, dan anak-anak kecil umur 3 tahun pun sudah memegang keris gitu. Jadi dulu keris ya pasti banyak kali, karena setiap anak yang lahir orang tuanya dibikinkan pusaka atau keris. Maknanya apa? Itu sang orang tua ketika memikirkan bayi itu lahir, dia mencipta, empu saya pengen anak saya jadi begini-begini, maka disiapkan pusaka, dibikinkan pusaka. Jadi ketika dia sudah besar, dia bisa melihat ini keris kamu, oh berarti orang tua saya pengen jadi seperti ini. Dia bisa baca dari dapurnya, dari pamornya, oh orang tua saya menginginkan saya sebagai seorang tentara, oh pak, atau pangre projo pejabat, oh saya jadi pedagang dan lain sebagainya, oh saya jadi dokter, ketahuan ya. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita buka bilah pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, bilah pusakanya cukup pendek ya. Apakah ini ikutnya keris apa? Kalau kita lihat dari panjang bilahnya, sahabat pusaka Jawa, kita panjang ukur dari sini ya, dari gonjo sampai ke ujung bilah ini 16,5 cm. Ini masih termasuk jimatan ya, karena yang dinamakan keris patrem adalah keris yang di bawah 30 cm. Keris yang di atas 30 cm sampai 40 cm itu dinamakan masih dianggap normal. 40 cm lebih ikutnya corok ya, keris corok. Dan yang 20 cm ke bawah itu ikutnya jimatan, dan ini tergolong ikut jimatan. Kalau kita bicara tentang jimatan, orang Nusantara pasti tidak akan orang Nusantara pasti paham akan jimatan ya, tadi bahasanya biandel atau buat sifat kandel ya. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, saya dekatkan ke kamera ya. Keris ini berdapur keris lurus ya, kemudian bilahnya pipih, kemudian memakai kembang kacang yang nempel pada bilah, ini namanya kembang kacang bungkem
ya, nempel. Ya, kemudian memakai pejetan, ya. Kemudian di sini ada kayak greneng. Ini ikutnya ada yang bilang ini adalah dapur keris sempaner atau sempana bener. Walaupun kadang ada yang di buku itu mengatakan sempaner itu memakai tikel alis, tapi di buku yang lainnya kadang nggak pakai tikel alis. Nah itu. Nah kalau bicara tentang Kanda Basuki di sini ada greneng yang lain. Ya ini seperti itu. Di gonjo belakangnya memakai greneng. Nah sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita bahas tentang pucukan bilanya. Pucukan bilanya ini ikutnya adalah ngudup gambir. Pucukan bila ada 6. Yang pertama ngudup gambir, ambu tutumo, nyujen, anggabah kopong. Yang terkenal yang 4 ini. Yang kelima nugi pineta dan ngumyang, orang nggak begitu paham atau makfum, tidak ya, karena jarang. Kemudian sekarang kita bahas tentang lebar. Iya dong, tadi lebar bila pusaka yang di tengah ini berapa? Ini lebarnya 1 cm, sahabat pusaka Jawa. Ya, di sini yang di tengah inilah 1 cm. Cukup tipis, cukup nggak begitu lebar. Ya, sedang lah. Kemudian kita lihat dari kembang kacangnya. Kembang kacangnya ini adalah kembang kacang dereke bungkem. Kenapa dinamakan bungkem? Karena menempel pada gandik di sini, nempel pada bila. Ya, makna filosofi dari kembang kacang bungkem adalah agar kita bisa mengendalikan orang. Ketika kita bicara dia cuma terpana, diam, terpaku, bungkem. Itu makna filosofi dari bungkem. Ya, kembang kacang sendiri banyak, ada kembang kacang bungkem, ada kembang kacang gelung wayang, ada kembang kacang pokok, ya kan? Seperti itu. Ada kembang kacang nguku bima. Nah, sekarang kita lihat dari gonjonya. Panjang berapa gonjonya? Gonjonya ini berapa ini? Bentar ya, sahabat pusaka Jawa. Ini lebih ke 3 cm lebih. Ya. Gonjonya ini 3 cm. Ya. Karena ini adalah keris yang jimatan, jadi tidak pas juga kalau gonjonya panjang-panjang. Artinya ini proporsional sesuai dengan panjang bila, maka gonjo pun menyesuaikan. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, setelah kita bahas tentang gonjo, kemudian kita bahas tentang makna filosofi dari keris lurus. Makna filosofi dari keris lurus adalah melambangkan ketauhidan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apapun masalahnya, kita bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sabar yang paling mulia adalah sabar ketika kita menerima sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi ketika kita mendapatkan satu cobaan, kita diam sambil ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, mudah-mudahan cepat berlalu gitu. Jangan banyak ngeluh. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan orang-orang yang seperti itu, yang tidak banyak ngeluh. Ya. Kemudian lurus melambangkan keteguhan hati dan kekuatan iman. Jadi manusia ya, saya bilang. Jadi manusia ya kalau bisa ya jangan inilah apa artinya teguh, punya pendirian, jangan gampang kayak layangan, ketiup ke barat ikut ke barat, ke timur ikut ke timur. Kita harus punya pendirian, keteguhan hati dan kekuatan iman. Iman kita pun semakin mantap dan semakin yakin. Itu ya sahabat pusaka Jawa ya. Jadi jangan sampai kita terkena musibah kita menjadi goyah. Nah, oke. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita bahas tentang pamornya. Pamornya cukup istimewa. Untuk di bilah sini pamornya adalah ngulit semangka dan di sebelah sininya kelengan. Artinya ini karena bila satunya hitam polos dan bila satunya memakai pamor, ini jenis pamornya pamor tangkis. Pamor tangkis apa artinya Mas Ho? Pamor tangkis artinya tangkis dari bahasa Jawa itu, kalau bahasa Indonesianya menangkis. Menangkis dari hal-hal yang tidak diinginkan. Paham? Jadi hal-hal yang tidak diinginkan apapun itu.
Kita ketika akan mendapatkan satu rezeki besar, ternyata ada orang yang syirik kepada kita agar menggagalkan rezeki kita sampai ke kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menggagalkan makar yang mereka kerjakan walaupun kita tidak tahu dengan berkah atau dengan doa-doa dari Sang Empu yang tersematkan pada bilah pusaka ini. Ya, jadi tangkis tuah atau angsarnya adalah untuk menjauhkan atau menghindarkan dari hal-hal yang tidak bagus, baik itu dari manusia maupun dari tetangga sebelah. Kalau dari manusia kadang bentuk fisik bisa, kemudian dari manusia juga bentuk fitnahan, omongan bisa, ya kan, seperti itu. Ya, jadi seperti itu sahabat pusaka Jawa. Jangan sampai kita artinya jangan sampai kita karena manusia itu banyak sekali topengnya sahabat pusaka Jawa. Saya itu sering ditusuk dari belakang. Kelihatannya baik sama kita di belakang, nusuk batet lah. Baen burine. Itu orang-orang pengecut yang tidak berani. Mereka menghasut di belakang. Dan mudah-mudahan dengan mempunyai pusaka seperti ini Allah jauhkan, disingkirkan, dan kita dipertemukan dengan orang-orang yang tulus dan menyayangi kita, yang tidak satu frekuensi dengan kita, yang mau berbuat makar walaupun kita tidak mendengarnya, Allah singkirkan jauh-jauh, ya bahkan bisa berbalik arah ke orang itu. Nah, itu makna filosofi dari pamor tangkis. Pamor tangkis adalah dari permukaan bilah yang satu sini dengan permukaan bilah yang lainnya di sini itu berbeda motifnya. Oke. Sekarang kita bahas tentang pasikutannya. Ya. Pasikutannya sahabat pusaka Jawa, ya kalau kita lihat dari pasikutannya yang kaku dan kasar. Ini kan pasikutannya kaku sahabat pusaka Jawa. Ya, pasikutannya kaku dan kasar, kemudian besinya agak keputih-putihan, pamornya juga di sini bahasanya wetu-wetunya tidak direncanakan, ya. Tapi di sini juga pandes, artinya dan halus, menancap dalam dan juga halus. Maka kemudian kalau kita lihat di sini tergolong seperti gaji, ya, gaji. Kemudian gandiknya panjang dan miring. Ini kan gandik nih. Sirah cicak ini melonjong. Ini estimasi tangguhnya tangguh Pajajaran. Kita ketahui Pajajaran itu mempunyai empu yang hebat-hebat. Bahkan ketika Pajajaran ditaklukkan oleh Mojopahit, kemudian Pati Gajah Mada melakukan satu tindakan politik, yaitu melarang empu-empu Pajajaran untuk membuat senjata tajam kecuali untuk pertanian. Maka sang empu-empu berpindah ke daerah Jawa Timur, ke daerah Jawa ke timur. Ada yang ke Tuban, ada yang ke Mojopahit, ada yang ke Blambangan, ya kan, ada yang pokoknya menyebar, ya. Nah, ada beberapa empu Pajajaran yang terkenal, yaitu Empu Keleng atau Empu Pituruh yang pertama, kemudian Empu Kuwung, Empu Loning, ya, kemudian ada Empu Angga, ada Empu Pagelen, ada Empu Sikir Tepen, ada Empu Siung Wanara, ada Empu Anjani, ada Empu Nimbok Sombro. Anjani dan Nimbok Sombro itu perempuan. Nimbok Sombro mempunyai anak namanya Ki Gede Gunung Tawang, empu terkenal juga. Jadi kita juga yang kita pusaka-pusaka yang bagus yang kita miliki itu masih erat kaitannya dengan Pajajaran. Karena kita juga ikut berjasa kepada orang-orang Pajajaran. Karena apa? Empu-empunya pindah ke timur dan membuat pusaka-pusaka yang hebat-hebat, yang mempunyai cerita yang hebat-hebat pula. Oke, ya. Kemudian kalau kita lihat dari besinya, sahabat pusaka Jawa, besinya ini adalah besi hitam kemerah-merahan. Ini adalah besi ambal. Biasanya besi ambal diambil dari gunung bahannya. Kemudian besi ambal tuahnya adalah atau angsarnya untuk menarik pusaka yang lain. Bagus. Rata-rata besi ambal bisa kita ketemui di daerah pusaka-pusaka garap Cerbonan atau Kulonan. Wallahu a'lam mereka mencarinya di mana, tapi kok saya lihat garap-garap Kulonan itu memakainya kebanyakan, walaupun tidak semua, kebanyakan itu memakai besi ambal. Ya, jadi besi ambal adalah tuah atau angsarnya agar menarik pusaka yang lain. Sekarang kita rangkum secara keseluruhan makna filosofi dari
keris sempaner ini, ya keris sempaner ini dengan pamor tangkis, ya di sininya pamor kulit semangka, di sebelahnya kelengan, agar si pemilik ini mempunyai kesuksesan di harapan atau cita-citanya. Dia juga mempunyai kewibawaan. Dia juga mempunyai perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa dari hal-hal yang tidak diingin baik manusia maupun tetangga sebelah. Sebelum saya bikin YouTube ini, saya cek energinya, ternyata lebih banyak perlindungan dan kewibawaan. Ya, karena pusaka ada yang spesifikasinya cuma buat jaga tuyul, ada yang spesifikasinya buat pelet saja atau pengasihan saja, ada yang bisa double. Nah, kalau saya lihat yang ini lebih ke arah perlindungan baik dari bangsa manusia maupun bangsa tetangga sebelah. Seperti itu, sahabat pusaka Jawa ya. Jadi ini tergolong pusaka yang cukup lumayan. Wibawanya besar kalau orang pegang ini. Kemudian dia mungkin untuk orang-orang yang tidak suka dengan dia ketika membawa pusaka ini, dia seperti mempunyai ketakutan. Orang yang melihat kita ketakutan, orang yang membenci kita itu ketakutan, kayak wong kok medeni nemen ya. Nah, ini kelebihan pusaka ini. Kemudian di sini juga bungkem tadi dijelaskan adalah untuk membungkam lawan bicara kita. Apapun kita pegang pusaka ini, kemudian dalam batin aku pengen bungkem wong gue, ben aja cangkem. Kita ketemu sama dia lukluk. Kalaupun dia menjawab seperlunya saja dan tidak membantah. Itu fungsi dari sempono bener bungkem. Ya, jadi agar harapan dan cita-cita kita tercapai. Sempono adalah mimpi, harapan, cita-cita. Bener. Artinya ya memang yang harus dikerjakan. Kalau kamu pengen jadi dokter, berarti kamu harus pintar dari SD, harus ranking, SMP-nya pun ranking, SMA-nya masuk IPA, baru masuk fakultas kedokteran atau yang lainnya. Ya, kita kadang meleset dari cita-cita karena kita nggak fokus, kita tidak terlalu memikirkan cita-cita itu hanya ketika ditanya hanya sebagai angin lalu saja. Padahal itu adalah harapan dan cita-cita dari kita dari kecil. Coba kalau ditanamkan terus akan tercipta. Karena ana indah dzoni abdi, aku dalam sangkaan hambaku. Dalam arti akunya adalah Gusti Allah, kayak gitu. Ya, nah seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, jadi harapan dari sang empu adalah ketika si pemilik awal memegang ini, dia akan disegani. Perintahnya, omongannya akan didengarkan oleh banyak orang, dipatuhi. Kemudian untuk orang-orang yang cerengkeng, dia diam membisu, tidak banyak cakap. Seperti itu. Apalagi yang belum saya bahas. Ini sudah semua ya. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, begitu sayangnya leluhur kita kepada anak cucunya sehingga membuatkan piandel dalam bentuk pusaka, agar kita bisa merasakan doa-doa dan harapan yang leluhur kita kerjakan, kita pun merasakannya. Ya, sahabat pusaka Jawa, saya kira itu saja. Sahabat pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video terup to date dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.